Terima kasih karena telah mengklik video ini. Sekitar tahun 90-an, kita sebut saja Pak Kamil dan Bu Tami pindah ke salah satu daerah di Kalimantan Utara. Tujuan mereka adalah untuk menyeberang ke negeri Sabar, Malaysia. Namun sayangnya rencana itu gagal pada akhirnya. Mereka terdampar di salah satu pulau di Kalimantan Utara dan berusaha mencari sumber penghidupan di situ. Alhamdulillah, Tuhan akhirnya menolong mereka. Ada seorang yang boleh dikatakan telah lama tinggal di pulau tersebut. Kita sebut Pak saja. Pak Fadli menawarkan pekerjaan. Pak Kamil akan memanfaatkan lahan tidur milik Pak Fadli dengan pembagian yang sudah mereka sepakati. Tentunya di lahan tersebut, mereka sudah disediakan pondok kecil yang masih layak. Tinggal Pak Kamil cukup melakukan sedikit renovasi saja. Hanya saja ada satu pohon beringin besar yang cukup mengancam. Pohon itu sangat besar dengan akarnya yang menyebar. Pohon itu memiliki akar-akar yang menggantung. Takutnya dahan pohon yang patah dapat merusak pondok mereka. Pak Kamil pernah menawarkan untuk memotong sebagian dahan dekat pondok. Namun Pak Fadli tidak bersetuju. Baginya pohon itu sakral karena sudah ada sejak puluhan tahun. Bahkan di dekat pohon tersebut memiliki sumber mata air yang jernih. Mendengar itu Pak Kamil mengurungkan niatnya. Singkatnya beberapa bulan berlalu. Pak Kamil boleh dikatakan berhasil bangkit berkat pertanian sayurnya. Hasilnya tak semelimpah di Sulawesi, namun harganya berbeda. Kebahagiaan mereka bertambah setelah istrinya juga mengandung anak mereka. Ini jadi berkah buat mereka. Tapi kehamilan istrinya mulai membawa teror kepada mereka. Awalnya hanya gangguan kecil seperti mendengar suara cekikian kecil. Atau seperti orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Teror berubah lebih menakutkan ketika kehamilan Bu Tami menginjak bulan terakhir. Kala itu menjelang maghrib Bu Tami tetap melakukan tugasnya. Memasak menggunakan kayu. Dapur pondok mereka memang menghadap pohon beringin. Kayu yang sedikit lembab membuat api sulit menyala. Itu membuat Bu Tami ekstra keras meniup api menggunakan bambu. Alhasil asap mengepul tebal naik ke atas keluar dari sela-sela dinding dapur, yang memang banyak bolongnya. Bu Tami menyeka keringatnya, tiba-tiba suara ketawa terdengar nyaring. Bahkan salah satu dahan bergoyang-goyang hebat padahal tidak ada angin. Bu Tami sedikit menghalau asap dan matanya yang mulai peril. Berusaha melihat dari lubang yang cukup besar. Apa gerangan yang membuat dahan pohon itu bergoyang? Tiba-tiba entah apa yang terjadi. Sesuatu yang terdengar besar menabrak dinding dapur. Menyebabkan panci dan wajan yang digantung jatuh berserak. Bu Tami mundur dan memanggil suaminya yang masih sibuk memperbaiki atap pondok pembibitannya. Lantas saja Pak Kamil segera memeriksa, namun tidak ada apa-apa. Bu Tami yakin dia tidak halu karena panci dan wajan masih berserak. Awalnya dia berpikir positif, apakah itu dahan yang patah? Hari-hari berlalu ketika malam mulai menguasai desa yang sunyi itu. Pak Kamil pergi mengambil air di bawah pohon beringin tersebut. Pak Kamil mengayung airnya pelan. Biar endapan tanah di bawah tidak mengeruhkan airnya. Maklum sumber mata air ini tidak dalam. Asik menggayun, Pak Kamil menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dari pantulan bayangan di air sumur. Dia sedikit termenung menunggu air tenang. Dan dia sadar, dia mencoba mengangkat kepalanya dan berharap penglihatannya salah. Tapi tidak, dalam gelap Pak Kamil bisa melihat ada sosok berambut panjang. Mengenakan pakaian putih yang kontras dengan gelapnya malam. Dengan kepala menghadap ke arahnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya, namun tahu, apapun itu kini sedang menatapnya. Badannya terasa kaku untuk bangkit. Langkahnya juga berat sedangkan makhluk itu ketawa mengejek. Pak Kamil berhasil mencapai rumah, namun masalah baru muncul. Ketuban istrinya pecah,
Ini berarti Pak Kamil harus ke rumah dukun beranaknya. Yang berarti dia harus meninggalkan istrinya dengan makhluk itu. Pak Kamil mengambil pisau dapur dan sedikit melukai bawang merah, yang kemudian dia taruh di samping istrinya. Lalu dengan membawa golok, dia kerahkan segala tenaganya menuju rumah dukun beranak. Apa yang terjadi pada Butame? Sepeninggal Pak Kamil, makhluk itu berpindah ke samping rumah dan sepertinya sedang berkeliling. Makhluk itu seperti merapal sesuatu tapi tak jelas. Hal yang tak bisa dilupakan Butame ketika makhluk bernama kuntilanak itu menampakkan wajahnya di lubang dapur seperti mengintip. Terlihat sedikit wajahnya seperti nenek-nenek dengan mata merah menyala dan kulit yang gelap bagaikan kucing. Tangannya yang panjang dan kuku yang panjang mencoba menggapai-gapai. Tak hanya itu, dia meraung-raung ngeri. Untunglah kuntilanak itu tak sempat melakukan hal buruk ketika suami dan dukun beranak datang. Seakan tahu kedatangan mereka, makhluk itu pergi. Singkatnya anak mereka lahir dengan selamat. Keesokan harinya mereka dipindahkan ke rumah Pak Fadli sementara waktu. Penduduk desa bergotong royong membangun pondok baru yang letaknya di ladang itu juga namun agak jauh dari pohon itu. Pohon beringin itu tetap berdiri. Dikhawatirkan jika ditebang malah membuat malapetaka. Konon karena kesakralan pohon beringin, penduduk pulau itu sering memenangkan partai pohon beringin. Tapi entahlah,